Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat disayangkan jikalau masih banyak orang di luar sana yang masih saja mengusik-musik iman kekristenan, di mana kalau kita melihat begitu banyak para mualaf yang ketika mereka berpindah keyakinan, bukannya mereka lebih mendalami tentang iman dan keyakinan mereka yang baru, bahkan juga Al-Quran yang menjadi pedoman hidup mereka, malahan mereka lebih tertarik membahas atau mengusik-musik iman kekristenan dengan mencari-cari kesalahan di dalamnya. Bahkan mereka juga belajar Alkitab, membaca bukan untuk mencari kebenarannya, akan tetapi mereka berusaha mencari kesalahan di dalamnya, dan mereka juga mentafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan sesuka hati mereka, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan hal inilah yang selalu di mana para apologet Kristen berusaha untuk meluruskan setiap tuduhan dan kesalahpahaman, dan juga orang-orang yang selalu berniat untuk menyerang iman kekristenan supaya mereka mengerti dan memahami tentang kebenaran yang sesungguhnya yang terdapat di dalam Alkitab dan keselamatan yang telah disediakan Allah melalui Yesus Kristus, seperti itu. Dan di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dan melihat bagaimana para apologet Kristen yang sering muncul di dalam debat-debat, dan juga para polemikus yang sering juga muncul di dalam debat-debat, mereka akan bertemu di satu room dan mereka akan membahas tentang iman keyakinan mereka masing-masing. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak debatnya, dan saya berharap kita semua bisa mengikuti debat tersebut dari awal hingga pada akhirnya supaya kita tidak salah paham, gagal paham, dan kita juga boleh mendapatkan sesuatu yang bisa memberkati kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Gak ada kebenaran di luar Islam, Des. Tidak ada kebenaran di luar Islam. Para penghujat Islam itu di dunia pun disiksa Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun disiksa Allah. Banyak sekali. Rijal, gini Rijal. Saya tadi dengar dengan jelas statement kamu bahwa tidak ada kebenaran di luar Islam, betul? Betul, nggak ada kebenaran. Gini Rijal, menurut Al-Quran, orang-orang kafir seperti saya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu seburuk-buruknya ciptaan, betul nggak? Iya, karena ntar dulu Des, karena ketika manusia nggak ada karena di situ, nggak ada karena di situ. Mereka itu adalah seburuk-buruknya ciptaan, betul? Betul. Sedangkan yang terbaik adalah yang Muslim, betul? Betul. Jadi karena menurut kamu itu adalah kebenaran, maka kita uji kebenaran itu. Dalam tanda kutip, kebenaran itu harus kita uji, oke? Iya, sudah teruji, bukan baik. kita uji, sudah teruji. Baik. Oke. Bentar dulu sebentar. Jangan ketakutan begitu. Mari kita uji kebenaran itu. Kebenaran dari, masih saya kasih tanda kutip ya, karena ini kebenaran hasil klaimnya orang Islam. Gini Rijal. Sekarang Rijal, coba kau pandang sekelilingmu. Semua yang ada di sekelilingmu itu. Oke? Dari mulai jam, ya, semen, tembok rumahmu itu, alat-alat bengkelmu itu, kemudian peralatan spare partmu itu, ya, mesin-mesin itu. Coba aku tanya dulu sama kamu. Ada nggak? Sebutkan satu aja produk yang di sekeliling rumahmu, HP yang kau lihat ini semua. Ada nggak di situ produknya orang Islam? Coba sebutin satu. Sebutin. Satu hasil karya orang Islam, sebutin. Des. Jangan disebutin satu. Ayo, sebutin. Satu, sebutin. Banyak sekali, Des. Sebutin satu. Sebutin satu. Aksara yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menjadikan rumus-rumus. Aduh, Rijal. Dari sini saja, Rijal. Dengar dulu. Dari sini saja statementmu
kebenaran yang hasil klaimmu yang mengatakan bahwa mereka seburuk-buruknya ciptaan, orang Islamlah umat yang paling baik, itu saja sudah bohong. Buktinya apa? Orang Islam nggak bisa bikin HP. Bahkan ini, semua yang kau pakai dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu nggak ada satupun produksinya orang Islam. Semua bikinan kafir, orang yang kalian anggap seburuk-buruknya ciptaan. Bahkan kalian tanpa malu-malunya, kalian naik haji, naik pesawat, bikinan kafir. Gimana Rizal kayak gitu kau masih percaya sama Quranmu Rizal? Kok nekat sekali kau percaya sama Quranmu? Harusnya kau bertanya kepada Allah. Ya Allah, mengapa orang yang kau sebut-sebut sebagai seburuk-buruknya ciptaan, mereka bikin pesawat ya Allah, mereka bikin HP ya Allah, bahkan jualan saya ini ya Allah, mesin-mesin spare part motor ini semua bikinan mereka ya Allah, sedangkan bikinan umat Islam hanyalah kencing unta ya Allah. Gimana kayak begini Rizal? Bagaimana kau masih bisa percaya bahwasanya mereka itu adalah umat yang seburuk-buruknya ciptaan, seburuk-buruknya makhluk? Bukan ke sana perginya itu, bukan ke sana larinya. Ketika Allah menyebutkan mereka adalah seburuk-buruk ciptaan, ingatlah, manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan. Duh, sekarang sebaik-baiknya. Dengar dulu, apa yang... Aduh, berat ini. Gara-gara mereka. Aduh, gawat ini. Kayaknya harus kita revisi nih ayat ini. Manusia itu dibekali oleh dua. Gimana kau Rizal? Kau jelaskan dulu itu Rizal. Dua senjata yang sangat dahsyat itu adalah nafsu dan pikiran. Ketika manusia itu bisa mengalahkan nafsu dan mendahulukan pikirannya, maka dia menjadi sebaik-baiknya ciptaan, bahkan mereka bisa melebihi mereka. Udah Rizal, cukup. Panas. Rizal, tahu nggak? Sebentar Rizal, dengar Rizal. Produksi. Maka ketika dia, aduh, si Rizal ini ngomong terus. Ketika dia dikalahkan oleh nafsu, maka dia derajatnya itu lebih rendah daripada hewan dan binatang. Begitu. Kalian nggak ada. Rizal, dengarkan ya. Dengarkan Rizal. Dengarkan. Yang kalian produksi itu hanyalah tahayul. Apa yang kalian produksi? Saya kasih tahu nih. Yang kalian produksi, Pak Haji dengan apa yang digini-ginikan itu apa namanya itu? Apa itu? Tasbih. Yeah. Pak Haji dengan tasbihnya, dengan cambuk cemeti al-rasuli, mampu mengalahkan mak lampir. Hot. Mak lampir kabur kalau ngelihat Pak Haji bawa apa namanya? Apa ini? Tasbih dan cemeti al-rasuli. Tapi sayang, tahayul. Dengar dulu sebentar. Musuh yang paling sulit dihadapi oleh mak lampir itu adalah Pak Haji dan Al-Quran. Itu produksi orang Islam, makanya saya bilang yang tahayul, yang hayalan. Terus film lagi di Antv, film misteri. Kan zaman dulu ada itu, zaman kita masih kecil di Antv, nonton misteri kan. Setan paling takut sama Al-Quran. Oh, panas, terbakar, panas. Tapi sayang, tahayul lagi. Jadi produksi kalian yang kalian hasilkan dari zaman dulu sampai sekarang di Indosiar, azab Indosiar, ayo. Azab Indosiar, kubur menyempit akibat tidak sholat. Yang kalian produksi hanya tahayul. Sedangkan yang diproduksi orang kafir, yang kalian katakan seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya ciptaan, pesawat, HP, apalagi semua yang kau pakai itu, spare part yang kau jual itu, mesin motor, semua lampu listrik, semua produksi orang kafir yang kalian katakan seburuk-buruknya makhluk. Sadar kau Rizal. Aduh, dengan cara apa saya menyadarkan kamu lagi? Dengan kenyataan, Des. Tapi kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan pemikiranmu, Des. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Nabi kami turun, di tengah-tengah orang kafir, tidak ada satu manusia pun pertama kali yang percaya dengan kerasulannya. Orang yang percaya pertama yaitu istrinya. Istrinya Muhammad percaya sama Muhammad. Wah, sembarangan kau pancing-pancing ini saya ngomong ini. Jangan kau pancing-pancing. Ini dengar. Dengar dulu sebentar.
ketika Nabi kami diturunkan di tengah-tengah orang kafir Quraisy, mula-mulanya tidak ada satu orang pun yang percaya. Tapi kenyataan yang terjadi seluruh Jazirah Arab, sampai Yerusalem, sampai Eropa, Asia, sampai Afrika sekarang percaya dengan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kali dengan Yesus, kau dia turun sebagai Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Rizal, dengar dulu. Kutanggapi dulu sebentar. Sebentar, kutanggapi. Satupun yang percaya. Baik, kutanggapi ya. Bani Israel sangat membenci dan menghina tentang ketuhanan Yesus. Baik, sudah. Siapapun yang ada menyebut nama Yesus di hadapan Bani Israel maka akan diludahi. Begitu bencinya dia. Sudah, bisa saya tanggapi sekarang? Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Bagi begini. Jadi Rizal, kalau kau pergi kemanapun kau pergi, ya, di situ pasti kau akan dapati murid Tuhan Yesus. Pasti, kemanapun kau pergi. Setidak-tidaknya kau pasti akan menemukan di situ murid-murid Tuhan Yesus. Ya, saya sudah membuktikan. Ya, saya pergi kemana? Saya pergi ke Belanda, saya ketemu murid Tuhan Yesus. Ayo. Saya pergi ke Amerika, ketemu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi jangan kau bilang pengikut Tuhan Yesus sedikit. Oh, sembarangan kau Rizal. Di mana-mana ada. Nah, sekarang kau tadi membangga-banggakan Muhammad. Istri-istrinya percaya. Istrinya. Tahu nggak kau Rizal? Apa kata istrinya Muhammad tentang Tuhannya Muhammad? Tahu nggak? Tahu nggak? Takut kau nih. Itu sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Saya balikan dulu kameranya sebentar. Itu tercatat di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Ketika turun ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-50 dan 51. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki. Bahkan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya. Sebentar. Sebentar. Jangan kau tergoncang. Rizal, sebentar. Siapa yang kau hendaki dari istri-istrimu? Sebentar Rizal, dengar dulu. Nggak ada itu kau tambah-tambahi. Dengarkan. Aku nggak pernah motong. Sebentar. Oke, coba baca. Sebentar. Gini, saya balikkan dulu kamera saya. Coba ambil Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 50. Ayo bacakan. Dan apa kata Aisyah? Apa komentar Aisyah terhadap ayat itu? Ayo, silakan. Al-Ahzab 50, bacakan. Jangan gemetaran kau baca itu, Rizal. Ayo bacakan. Ini pertanyaan klasik ini. Coba kau baca dulu, nggak usah pertanyaan klasik. Baca aja, yuk. Pertanyaan udah lama ini. Coba baca. Al-Ahzab 50. 50. Baik. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu. Bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Dan hamba sahaya yang engkau miliki. Termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah. Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya pada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan. Ini yang kumaksud. Oke. Jadi perempuan-perempuan orang mukmin kami tidak mengetahui, bukan untuk semua orang mukmin, ini ditekankan. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, 51-nya. Next. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para terus menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Boleh kau menggauli. Ayo terus, apa lagi? Dan siapa yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau
kau sisihkan. Telah kau cerai. Kau cerai gitu loh, sisihkan. Engkau boleh, sebentar Rijal. Berarti Muhammad boleh nggak? Dengar, berarti Muhammad bebas nggak menggauli istri-istri yang sudah diceraikan? Itu kekhususan tadi, Des. Iya, boleh. Muhammad boleh, sebentar Rijal, dengar. Dengan apa yang telah engkau Muhammad, dengar Rijal. Muhammad, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu dan Allah Maha mengetahui hatimu. Berarti Muhammad bebas nggak menggauli istri-istrinya yang sudah diceraikan? Kami Ditanya apa? Muhammad boleh tidak dia, bebas tidak dia menggauli istri-istri yang sudah diceraikan? boleh, belum Boleh. Tuh kalian dengar. Nah, lalu apa kata Aisyah? Sebentar, apa kata Aisyah? Nih, tertulis di dalam Sahih Bukhari 4414. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu sigap menuruti hawanya Muhammad atau keinginannya Muhammad. Sekarang saya tanya, pernah tidak Aisyah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada sigap menuruti keinginannya Muhammad? Banyak sekali, Des. Tuh, dia berkata begini loh nih. Saya tidak melihat. Aduh, sampai dah saya keluar. Nih, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali. Sekarang begini. Saya kalau siaran dalam seminggu ini, saya pakai topi terus. Jadi orang bilang begini, saya tidak melihat Edis TV kecuali pakai topi yang merah itu. Berarti saya pernah nggak pakai topi yang warna hitam? Nggak pernah. Karena di mata saya, Edis TV, saya lihat dia pakai topi warna hitam. Kecuali, saya nggak pernah lihat dia kecuali pakai topi warna merah. Nah, Aisyah berkata, dia tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Berarti, menurut Aisyah, perannya Allah apa selain daripada sigap menuruti keinginan Muhammad? Dis. Jangan kau lari kemana-mana, Rijal. Aisyah sendiri berkata, saya tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Berarti, dalam sudut pandang Aisyah, pernah nggak Allah itu melakukan selain daripada ini? Banyak sekali. Berarti Aisyah bohong. Berarti dia bohong. Berarti Aisyah bohong. Mungkin dalam sudut pandang Aisyah. Mungkin dalam sudut pandang Aisyah. Iya. Lihat, mereka lebih tahu daripada istrinya Muhammad sendiri. Sedangkan istrinya Muhammad saja sudah bilang bahwa tidak dilihat Allah itu selain daripada sigap menuruti keinginan Muhammad, Rijal. Gimana sih kau, Rijal? Kalau cari argumen, Des, yang dimasuk akal, yang logika. Kemarin lu katakan Nabi Muhammad kena marah sama ditegur sama Tuhannya. Sekarang kau itu makanya yang sejalan cari argumen itu. Nabi Muhammad ditegur. Rijal, menurut Al-Quran Muhammad ditegur nggak sama Allah? Satu kalau satu untuk dulu kalau. Dis, kalau sebentar Rijal, menurut Al-Quran Muhammad ditegur nggak sama Allah? Ada ditegur, ada dimarahi. Oke. Ditegur karena dia benar atau karena dia salah? Ditegur itu pasti karena kesalahan. Karena kesalahan. Kan bertolak belakang kan? Menurut Al-Quran, sebentar Rijal. Pancingan saya. Kamu sudah mulai mau kena di sini. Dengar. Menurut Al-Quran, Rijal, menurut Al-Quran, apa yang terucap dari mulut Muhammad itu wahyu atau bukan? Wahyu. Oke. Apa yang terucap dari mulut Muhammad adalah wahyu. Itu premis pertama. Ya. Premis kedua, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya, betul? Berarti secara logika, Tuhannya Muhammad menegur Muhammad atas wahyu yang diucapkannya, betul? Itu kebalik kau. Nyambung pemikiranmu. Udah aku bilang kalau kita ikutin logika mereka ini jungkir balik kita. Menurut Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu kecuali berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Menurut Quran yang sama, Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Jadi demi menyenangkan istri-istrinya, Muhammad mengharamkan yang halal. Dan dia ditegur sama Allah.
Iya, Pertanyaannya, karena dia bagaimana mungkin Allah karena menegur sifat atas wahyu yang maksudnya diucapkan Muhammad? Bukankah yang diucapkannya Muhammad itu adalah wahyu dari Allah? Bagaimana mungkin Allah menegur wahyu yang diucapkan Muhammad yang berasal dari Allah tersebut? Ini sama saja Allah sedang menegur wahyu yang kemarin diwahyukan kepada Muhammad. Gimana Rijal? agar Sakit kepala aku ngomong sama kau Rijal, sakit. agar jangan melakukan kesalahan, maka Nabi kami itu ditegur agar jangan sampai salah. Begitu maksudnya, jangan sampai salah. Ucapannya dia wahyu nggak? Diluruskan dulu. Ucapannya Muhammad wahyu nggak? Seluruh ucapan Nabi Muhammad Kalau wahyu kenapa dia ditegur? Kalau saya jadi Muhammad, saya sudah ngomong begini, wahai Allah, bukankah yang kuucapkan itu adalah wahyu darimu? Mengapa kau menegur aku? Mengapa engkau menegur aku? Sedangkan yang kuucapkan ini adalah wahyu darimu. Gimana? Pusing palaku Rizal. Mumet palaku Rizal, ketumbian kalau ngomong sama kau Rizal. Gimana sih Rizal? Ada satu pernyataan yang jelas-jelas kau langsung berubah 100% Des. 180 derajat. Tadi kau katakan Bunda Aisyah mengatakan tidak ada yang seluruh Allah mengikuti keinginan Nabi kami. Kemudian sebentar saja aku pancing kau langsung berubah 180 derajat. Saya kan ngikuti narasi kalian. Memang kalau saya mengikuti narasi kalian, dengar dulu. Kalau saya ngikutin narasi kalian itu, memang narasi kalian itu semuanya saling cakar-cakaran. Contoh, dengar dulu, dengar. Itu karena saya mengikuti narasi kalian, Rizal. Buktinya begini, Rizal. Gini, dengar ya. Menurut hadis, Muhammad mengatakan, janganlah kalian berdusta. Bahkan kalau berdusta dalam keadaan bercanda pun nggak boleh, kata Muhammad. Menurut hadis yang sama, Muhammad mengajari kalian boleh berdusta. Makanya aku bilang kalau ngikutin narasi kalian ini serba ada, macam toh serba. Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3 perkara ada. Muhammad melarang orang berdusta ada. Muhammad melarang makan babi ada. Tapi kalau kepepet boleh makan babi. Ini jadi toh serba. Jadi hadis kalian itu macam toh serba, semua ada di situ. Makanya yang mana yang benar? Yang benar tuh semuanya, yang nggak benar tuh otakmu. Otak saya yang disalahkan. Berat saudara-saudara. Dia hadisnya yang begitu yang disalahin kita. Gimana sih Rizal? Cara memahami kebenaran itu, otak kau tuh yang salah, keliru, konslet otak kau tuh. Kau benturkan kepala kau ke dinding itu, Des. Mana tahu nanti yang konslet itu kembali normal lagi, begitu. Berat. Rizal, coba dengarkan dulu Rizal. Menurut Al-Quran, menurut hadis, boleh nggak menulis hadis? Boleh. Makanya saya bilang hadis kalian itu toko serba ada. Gini, di dalam hadis ada larangan. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Menurut hadis. Tapi di dalam hadis, tulislah apa yang kukatakan semua benar. Jadi kalau ngikutin narasi kalian ini kepala saya pusing. Aduh, berat saudara-saudara, berat. Anda pernah dengar nggak sejarah Nabi kami itu dalam menyiarkan Islam? Pernah Anda baca? Bagaimana Umar bin Khattab itu adalah orang yang kuat waktu itu di Mekah. Dia ingin membunuh Nabi kami. Ingin membunuh, bahkan tiba-tiba dia jadi pengikut Muhammad ya? Dia dengar dulu, ntar dulu. Berarti ada sesuatu ini. Bahkan melebihi dia ingin membunuh Muhammad. Tahu-tahu dia jadi pengikut Muhammad. Nah, jangan-jangan dia penyusup ini Rizal. Jangan-jangan dia penyusup ini Rizal. Kenapa bisa berubah 180 derajat dari pertama ingin membunuh Nabi dan tidak ingin satu pun orang yang melukai Nabi, menjadi pagar daging bagi Nabi kami, pagar manusia bagi Nabi kami. Kenapa itu? Karena dia Oke, kutanya kau Rizal. Menurut Muhammad setelah dia meninggal, siapa yang harus jadi khilafah? Abu Bakar. Itu udah. Inilah aku bilang. Gini loh. Kamu tahu nggak Ahlul Bait? Des, kau Jadi kalau menurut orang Syiah, dengarkan Rizal. Menurut orang Syiah, sepeninggal Muhammad itu menunjuk Ali, menantunya Muhammad, sebagai penerus. Kalau menurut orang Syiah, ya benar. Menurut orang Syiah, menurut kalian, menurut orang Syiah, Umar bin Khattab itu penjahat nggak?
Kalau menurut orang Syiah ya penjahat. Nah, kau tahu nggak hadis? Kubacakan sama kamu hadis ya. Bagaimana Muhammad ketika dia sakit, ya, saya bacakan sama kamu hadisnya. Nih, saya bacakan sama kamu hadisnya. Nih ya, saya bacakan ya. Itu ada di dalam kitab-kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, saya bacakan nih. Saya bacakan. Biar kau tahu sebenarnya siapa sebenarnya dalang Nubi yang keladinya. Nih, saya bacakan. Di dalam kitab hadis ya. Saya bacakan. Nih. Pada suatu waktu Nabi Muhammad sedang sakit parah. Ya, pada waktu itu hari Kamis. Ya, lalu Muhammad berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Ya, Muhammad bilang begini, bawakan kepadaku pena dan kertas supaya aku tuliskan untuk kalian di mana kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Lalu Umar bin Khattab berkata, bukankah pada kita terdapat Al-Quran dan itu sudah cukup bagi kita? Lalu terjadi pertengkaran sengit di antara mereka. Sehingga Muhammad berkata, pergilah kalian daripadaku, keadaanku lebih baik sesungguhnya tanpa kalian. Hadis Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 76. Sahih Bukhari juga ada. Tabakat Ibnu Sa'ad, Tabakat Al-Kubra, jilid kedua, 242. Ibnu Sa'ad Al-Tabakat Al-Kubra, jilid 2, halaman 243. Ya, di sini dikatakan hari itu adalah musibah yang sesungguh-sungguhnya musibah. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa Muhammad tidak jadi menuliskan wasiatnya? Siapa yang menghalang-halangi dia menulis wasiat? Belum kutemukan hadis. Belum kau temukan. Hadis palsu. Memang belum kau temukan, gimana? Yang ada hadis ketika Nabi kami itu sakit. Coba, sekarang kau yang ketik di situ ya. Kau yang ketik di situ, Rizal. Nih, kau yang ketik di situ. Itu hadis buatan CP itu dia. Habis buatan. Sebentar. Saya suruh kau bukakan hadisnya ya. Enggak, biar kamu yang saya suruh bukakan hadisnya di situ. Kamu yang saya suruh bukakan hadisnya di situ. Dia nggak malu-malu dia merubah hadis, merubah terjemahan Al-Quran, nggak malu-malu dia. Gini, gimana? Kamu berani nggak membuka hadisnya? Nah? Nggak ada hadis itu, nggak ada. Nomor berapa hadis? Oh, nggak ada, dari mana kau bilang nggak ada? Jadi ada 2.000 orang di sini. Saya pesan kepada kalian, orang-orang yang mau belajar itu, karena hidayah Allah itu datangnya kepada orang-orang yang dipilih Allah. Ingat, orang-orang yang dipilih Allah itu apa? Orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk mencari kebenaran. Sebentar, Rizal. Kau suruh saja buka hadisnya di situ ya. Kau membuka sebentar. Kau berani nggak buka hadisnya di situ? Nggak berani nggak? Nggak. Kau berani nggak buka hadisnya di situ? Berani nggak? Pelajarilah kitab-kitab kalian. Nggak berani dia. Coba kau buka Sahih Bukhari. Nggak. Sekarang berani nggak kau buka Sahih Bukhari? Sahih Bukhari hadis nomor 114. Coba. Sahih Bukhari nomor 114. Sahih Bukhari nomor 114. Nah, Sahih Bukhari 3053, 3186, 4432, 5669, 7366. Banyak itu hadisnya. Satu-satu aja dulu, satu-satu aja. Oke, coba buka yang Sahih Bukhari 114. 114. Apa di situ dikatakan? Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Wahid telah menceritakan kepadaku. Dia berkata, Yunus telah mengabarkanku dari Musuhaib, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ketika Nabi SAW bertambah untuk sakitnya, beliau bersabda, berikan aku surat biar aku tulis suatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah.
dan cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah kalian menjauh dari terjadi apa? Bener nggak hadisnya? Terjadi di hadapanku, maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, sungguh musibah, segala musibah adalah Sallallahu Alaihi Wasallam kitabnya catatan yang belum maksud untuk mereka. Terkaget-kaget dia. Wih, ternyata yang diomongin Edis TV benar. Jadi saya mengada-ngada Rijal. Sebentar, kau tadi fitnah saya, kau bilang hadisnya buatan saya. Iya, hadis buatan kamu itu. Hadisnya buatan saya, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Coba salah hadis, Rijal. bukan itu tadi. Itu salah. Sebentar, dengar, Rijal. Ini dia. Muhammad kan mau meninggal. Jangan kau matikan kameramu. Ini baca ya. Ini dia. Bukhari ini hadis. Tadi hadis palsu itu. Kalau Muslim. Hadis palsu kan. Hadis Bukhari nomor 114. Kitab ilmu. Ini ya. Itu palsu itu. Itu link kalian itu. Telah menceritakan kepada kami, Adam berkata telah menceritakan kepada Naibah berkata telah menceritakan. Udahlah, tidurlah kau. Ntar dulu. Ntar aku konfirmasi dulu, aku baca hadis palsu tadi yang kau maksud tadi. Menceritakan kepada kami intinya dari sini aku bermalam. Intinya apa? Udah. Kau pelajarilah dulu lah. Udah, kau nggak ada ilmu pun kau. Capek. Silakan. Sudah mengakui Bro Alek bahwasanya kau menuhankan Muhammad dan keluarganya? Terus tadi itu yang bersuruh-suruh itu bersuruh-suruh kepada siapa, Alek? Itu bukan masalah menuhankan itu, Bang. Enggak, yang tadi berseru-seru itu kepada siapa? Berseru-seru kepada siapa? Itu bukan berseru, itu bukan berselawat namanya. berseru. Oke, kita putarkan ya. Musik. Kalau mereka ngomong sama mereka ini, harus kita ikuti dulu. Dengar. Ini katanya bukan berseru nih. Muhammadku, dengarlah seruanku. Jadi bukan disuruh mendengar Muhammad seruannya. Bukan itu solawat. Memang mereka ini teman-teman ya, kalau ngomong sama mereka ini udah jelas-jelas di situ dikatakan Muhammadku, dengarlah seruanku. Tapi katanya itu nggak berseru-seru kepada Muhammad. Memang berat. Coba kau aja yang ngomong yuk. Coba kau yang ngomong. Coba kau yang ngomong yuk. Muhammadku. Pakai otak. Iya ini pakai otak ini. Muhammadku, dengarlah. Dengarlah. Enggak berani dia. Coba kau yang niru dulu. Muhammadku, yuk. Muhammadku, lanjutannya. Inilah orang yang enggak. Coba kau dulu yang ngikutin dulu. Muhammadku, apa lanjutannya? Itu namanya solawat. Mereka tidak berani melanjutkannya, saudara-saudara. Berat, saudara. Ayo. Muhammadku, dengarlah apa? Dengar apa? Dengar apa? Dengarlah apa? Dengarlah apa? Bolehkah aku bertanya? Lanjutin dulu itu. Muhammadku, dengarlah apa? Apa yang dengar? Tak jelas kau. Oke lah, kau tidak mampu melanjutkannya. Baik, kau tidur dulu di bawah ya. Kau tidur dulu kau di bawah. Tadi Abang mau bertanya apa? Silakan tanyakan ke saya. Masalahnya yang tadi itu coba itu. Kalian harus datang kepada Muhammad, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Di ayat ini kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Mohon maaf Bang. Abang menyindir terkait mengenai apakah kita harus menyembah seorang nabi, seorang rasul. Ayat ini menunjukkan ketika Nabi Muhammad beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul ketika beliau di usia 40 tahun. Ya, seperti Isa Al-Masih, beliau ditunjuk sebagai seorang nabi ketika pada saat itu beliau ujlah di gua. Maka di sini
bukan dalam artian kita ini harus menyembah seorang nabi, bukan. Namun kita harus taat kepada seorang nabi, kepada seorang rasul. Misalkan kita cinta kepada Allah, berarti kita juga harus mencintai kepada siapa? Kepada utusan Allah. Siapa yang diutus? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kita menyembah, ya, pahami? Seperti kita harus taat kepada siapa? Yesus Al-Masih, ya. Taat untuk apa? Untuk penembusan dosa. Nah, sama kita juga harus cinta kepada seorang nabi, cinta kepada rasul, agar apa? Agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah manusia biasa. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rasul." Ketika Nabi Muhammad, ya, sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab, yang beliau dulunya benci kepada Nabi Muhammad. Ketika masuk memeluk agama Islam, ketika Nabi Muhammad wafat, beliau menangis. Ini seorang majusi, ya, dulunya penyembah berhala, dulunya penyembah apa? Api. Kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia taat kepada Allah dan Rasulnya, turunlah ayat ini. Maka bukan berarti kita menyembah kepada Nabi, melainkan kita harus taat, dan kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Begitu. Sudah? Paham? Baik, saya tanggapi ya. Paham nggak? Saya tanya, abang paham nggak? Yang nggak paham masalahnya Anda ini. Maksudnya nggak paham bagaimana? Saya udah jelaskan kayak tadi. Bisa gantian kah? Nah dulu, maksudnya abang kalau misalkan abang bisa menentang saya, silakan tentang saya. Baik, Silakan. makanya boleh gantian kah? Boleh, silakan. Baik. Menurut Al-Quran nih Bang, menurut Al-Quran, adakah manusia yang menuhankan hawa nafsunya? Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya sesungguhnya manusia, ya, akan mendapatkan rahmat ketika dia mengikuti nafsunya dengan nafsu yang baik, mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, itu di dalam Al-Quran. Makanya abang silakan sebelum memberikan pertanyaan, kira-kira cocok nggak yang dipertanyakan? Ya, cocok Gini nggak loh Bang, apa yang masalahnya harus begini. dipertanyakan oleh kami? Masalahnya begini Bang ya. Bang Ahmad dan banyak muslim-muslim yang lain tidak sadar-sadar bahwasanya kalian menuhankan Muhammad. Menuhankannya dari mana, saya tanya? Nah, makanya saya sedang mau menjelaskan ini. Dari tadi abang nggak bisa sampaikan bahwa Oke, sekarang saya tanya dulu nih, adakah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? abang bertanya ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Sesuai Saya tanya dulu. Al-Quran, menurut Al-Quran, adakah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Saya tar dulu bang. Ini ayatnya ayat mana? Silakan sebutkan dulu. Makanya tidak tahu, makanya sampai sekarang belum sadar-sadar juga. Oke, Tar di dulu. dalam Quran Tar dulu, surat tar dulu. Saya Al-Jathiyah tanya, ayat itu yang suratnya surat apa? 23. Silahkan dibaca dulu. Di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Tafsirnya tidak sesuai sembarangan. Saya ada tafsirnya, saya buka. Boleh silakan dulu. diambilkan Bang Ahmad, silakan diambilkan. Ayo silakan buka. Surat sama Anda. Al-Jathiyah, Ada nggak ayat tafsirnya? yang ke-23. Silakan buka tafsirnya. Jangan sembarangan Anda tentang masalah agama kami. Silakan. Saya tidak pernah sembarangan, Bang. Justru di sini saya ingin menyadarkan kalian. Selama ini kalian tidak pernah baca Al-Quran dengan artinya. Silakan, surat Al-Jathiyah nomor 23. Surat apa? Surat Surat apa? Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Makanya sebelum nanya baca dulu suratnya apa. Emang Surat Anda mungkin Al-Jathiyah, salah, Bang. bodoh? Surat apa? Al-Jathiyah. Salah juga Anda menyebutkannya. Anda menyebutkan surat aja salah, makanya belajar. Oke, kalau gitu surat apa namanya, Bang? Kalau begitu makanya namanya surat sebelum apa? bertanya, belajar dulu, jangan kayak orang bodoh. Kalau gitu surat apa namanya, Bang? Anda sebutkan lagi coba. Anda bertanya, tapi Sudah salah saya menyebutkan bilang suratnya teman-teman, apa. orang Belajar muslim dulu surat sebelum Al-Jathiyah bertanya, aja mereka saudara. tidak tahu. Dia tahunya Dasar. surat Al-Fatihah doang. Surat Makanya Al-Jathiyah jangan mereka bodoh. tidak tahu. Bahkan mereka Itu namanya kaget surat ada namanya surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah. Jathiyah salah. Terus surat Salah, apa? bukan Al-Jathiyah. Terus namanya surat apa Al-Jathiyah. dong? Surat apa namanya? Kalau Abang gitu. tadi tanya bilang surat Al-Jathiyah. Iya, Tidak kalau ada. gitu namanya surat apa, Abdul? Surat Tidak apa ada, namanya? Tidak ada di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah nggak ada. Ah, terus surat Ayo. apa namanya? Anda kan mau bertanya. Makanya jangan bilang bodoh. Bukakan Itu. Quran surat ke-45. Coba, Quran surat 45 namanya surat apa? Makanya kalau nggak tahu tanya dulu. Oke, Quran surat ke-45 namanya surat apa? Iya, surat Al-Jathiyah. Terus Tadi namanya surat apa? Tadi namanya surat apa?
Anda bilang Jatsiyah. Namanya surat apa? Jatsiyah sama Al-Jasiyah. Ini mereka ngeles saudara-saudara. Sesuai dengan pertanyaan Anda. Ya udah, namanya surat apa? Surat ke-45. Al-Jasiyah, ayo. Iya memang surat Al-Jasiyah. Gimana sih? Salah, makanya dari tadi belajar dulu sebelum bertanya. Silakan dibaca nomor yang ke-23. Mereka tidak tahu ada surat itu, mereka nggak tahu ada surat Al-Jasiyah. Bukannya Silakan. saya tidak tahu, cuman Anda dengerin dulu. Ya sudah, Anda jangan bertanya diulang-ulang, tadi Anda sudah malu. Sedangkan Saya tahu Anda sudah Al-Jasiyah malu, adanya ternyata ada surat Al-Jasiyah. Makanya belajar Silakan, dulu, nomor saudara. 23. Jangan kayak orang bodoh. Silakan, nomor 23 dibacakan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله فلا تذكرون. Artikan. Artinya, tahukah kamu Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan kutub atas penglihatannya. Siapakah yang kamu mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Oke, Ini berarti ayat menurut ayat ketika itu ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Dengerin dulu, saya sampaikan. Ini ada Al-Qur'annya. Ini ada tafsirnya. Dengarkan Ya, dulu. yang menjadi Dengarkan pertanyaan saya masalah begini, ayat ini. Bro. Menurut ayat itu, Dengarkan dulu, ada nggak dengarkan orang dulu, yang dengarkan menuhankan dulu. hawa nafsu? Dengarkan dulu apa yang saya sampaikan. Ini tafsirnya, kawan. Anda nggak bisa Menurut ayat itu, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Dengarkan dulu, ini ayat kenapa diturunkan ketika orang-orang kafir di zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus, ada yang disebut dengan zaman jahiliyah, yaitu orang-orang penyembah batu berhala. Kemudian ada orang-orang itulah kalian. api. Kemudian setelah itu Allah turunkan ayat ini. Itulah Kenapa kalian yang itu? sampai sekarang Kenapa menyembah kalian batu itu? hitam. Sedangkan yang harus disembah itu hanya Allah. Oke, menurut ayat itu ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Yang menuhankan hawa nafsunya itu adalah orang-orang kafir seperti Anda. Oke, Makanya berarti belajar ada dengan nggak orang-orang yang Al-Quran. menuhankan hawa nafsu? Ada dulu, yaitu orang-orang yang pada saat itu mereka menjadikan patung berhala sebagai Tuhannya. Seperti yang kalian lakukan sekarang. Seperti yang kalian perbuat sekarang. Nah ini gambarnya, ada gambarnya. Nah ini seperti yang kalian lakukan sekarang ini belajar dengan tuh. apanya? Belajar dengan Kalian tafsir sekarang, Al-Qur'annya. kalian Saya sekarang bacakan lagi, banyak sekali mencium-cium tafsir menyembah tafsir. batu hitam. Kenapa kalian sekarang menyembah batu ini? Anda kalau misalkan salah. Sebentar, ya, Bro. tidak ada- Kenapa sekarang benar-benar kalian menyembah tidak batu bisa- ini? Tidak bisa berargumentasi. Udah Anda diam aja. Nggak usah Sebentar, mempercayai kenapa mereka. sekarang kalian menyembah batu ini? Kenapa? Apa? Kenapa? Kenapa kalian sekarang mengkultuskan menyembah batu ini? Sekarang saya tanya lagi. Sekarang saya tanya, sebelum saya menjawab tentang pertanyaan Anda, dijawab kenapa dulu. Tuhan Anda ada yang disebut Kenapa dengan Roh Kudus? kalian Dulu, berseru-seru? dulu. Kenapa Saya mau bertanya kalian dulu. mencium-cium Kenapa dan di Tuhan mengkultuskan Anda batu ini? Ada yang disebut dengan Roh Kudus. Ayo sebelum saya bertanya. Kau lari kemana-mana? Dulu. Tadi juga Anda lari dari permasalahan yang tadi Belum juga selesai saudara. ini pertanyaan udah lari kemana-mana. Sebelum bertanya, belajar dulu. Tadi kan kau mengatakan mereka itu berbicara tentang mereka yang menyembah berhala, betul? Betul? Betul tidak? Langsung bertanya Diam. apa lagi. So, silakan. Nah, sekarang Makanya Anda kenapa kalau kalian- misalkan kalah, ngaku kenapa aja kalah, kalian tidak berse- usah, kenapa nggak usah kalian bahas menyembah sama batu kami, hitam? udah. Kenapa kalian menyembah batu Kenapa? ini? Kenapa kalian menyembah Dengarkan batu dulu. ini? Di dalam Islam itu ada yang disebut dengan berhaji dan juga umroh. Dengarkan dulu. Haji itu adalah melaksanakan perintah Allah rukun Islam. Di yang mana kelima, haji ya. itu nyiumin batu ini? Di mana dalilnya? Makanya dengarkan dulu, jangan kayak orang bodoh. Dengarkan dulu, Bukan saudara. yang saya Dengarkan tanya dulu. dalilnya, di mana dalilnya kalau naik haji itu cium-cium batu hitam di mana? Di mana Silakan. dalilnya? Silakan dibuka kitabnya. Saya punya kitabnya, saudara. Nih, ada beberapa kitab. Silakan. Kitab buka apa itu? Makanya sebelum bertanya, nih, pikir Kitab apa itu? saudara. Nah. Itu namanya kitab Fathul apa? Qorib, silakan dibuka. Fathul Qorib. Bukan Al-Quran. Punya enggak? Bukan Al-Quran. Punya enggak? Bukan Al-Quran Kocak, kitabnya Sebelum mereka. bertanya, nih, pikir dulu. Kitabnya agama Islam, Al-Quran atau Sebelum bukan? bertanya, pikir dulu. Udah. Makanya mereka sudah mengarang kitab Anda baru, namanya kitab Al-Bukhari. Namanya kitab karangan ulama. Karena Al-Quran bagi mereka tidak berguna. Makanya sebelum bertanya, nih, sebelum Silakan. bertanya, pikir dulu apakah pertanyaan Anda ini salah atau tidak. Jangan Bukan sembarangan salah. agama kami. Kalian Anda kan yang diperintahkan salah, bukan untuk saya yang naik salah. haji. Betul? Iya. Tuh, Di mana apa? naik haji itu cium-cium batu? Di mana haji itu cium-cium batu? Ah. Oke, dengarkan dulu. Saya mau tanya kepada Anda.
Kenapa ibadah Anda di gereja? Kenapa Kok lari kemana-mana ini orang ini? Fokus dulu. Kok lari kemana-mana? Fokus ini loh. Ini loh nih. Saya mau tanya kepada Anda. Ini dulu, jawab dulu ini. Jangan lari kemana-mana. Ini loh. Sebelum Anda melontarkan Ini. pertanyaan yang banyak, saya tanya dulu satu Ini aja. gimana jalan ceritanya Kenapa ini? ibadah Anda di gereja? Kenapa nggak di luar aja? Langsung meninggal dia kalau ditanya ini saudara-saudara. Kenapa kalian Saya tahu menyebut jawabannya, saya tahu, batu? saudara, saya tahu. Jadi silakan jawab. Saya tahu. Silakan jawab. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu ke Anda. Kenapa Kau jangan orang-orang lari mereka kemana-mana, seperti kalian fokus. semuanya ibadahnya di gereja? Kenapa? Saya nggak akan jawab sebelum Anda menjawab pertanyaan saya. Silakan. Ayo. Fokus. Yuk, silakan. Kenapa kalian mencium-ciumi batu? Muah, muah, muah. Kenapa? Ayo. Sebelum saya menjawab, saya lontarkan dulu pertanyaan saya. Tidak Kenapa ada kalian jawaban. beribadah di gereja? Kenapa nggak di luar aja? Tidak Hah? ada Coba saya jawabannya, tanya. saudara-saudara. Bisa kan jawab pertanyaan saya? Nggak bisa. Berat, saudara-saudara. Jadi dalam Tahu, Quran ada saya nggak suruh tahu. cium-cium batu? Saya tahu jawabannya. Saya tahu Mana? jawabannya. Mana jawabannya? Kagak Cuman- ada. Tahu. Kagak ada Cuman- jawabannya. Saya cuman Anda memberikan Tidak pertanyaan ada banyak kepada jawabannya. Saya minta satu pertanyaan aja, Anda nggak bisa jawab. Ini Kenapa loh, ini loh. kalian ibadah di gereja? Kenapa? kalian ibadah di gereja? Kenapa Kita nggak di luar tampilkan aja? yang lebih besar, saudara-saudara. Nah, coba, Biar lebih ayo. gede. Nah ini, nah itu, nih. Kenapa tempat pagan Quraisy tawaf sambil telanjang malah dipakai oleh orang Islam? Kenapa? Ini Ayo. pertanyaan-pertanyaan orang-orang bodoh. Lu kok orang Kita jadi bodoh orang memang benar. Belajar berilmu. Ini loh nih. Saya tahu. Ini apa namanya ini? Saya tahu jawabannya. Ini namanya saya apa? tahu. Ini namanya apa? Saya tahu. Ini Saya namanya tahu. apa? Apa namanya ini? Sebelum saya menjawab, saya pengen Anda menjawab pertanyaan saya. Saya pengen Anda menjawab kenapa, pertanyaan saya. wahai Kenapa batu? kalian ibadah di gereja? Kenapa Wahai di luar batu. saja? Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Ini loh, Anda ini menjawab batu pertanyaan ini loh. saya. Begitu. Ini Makanya- kenapa bentuk batunya makanya seperti kami ini nih? bertanya itu, ya ini, Kenapa apa bentuk namanya, batunya masuk seperti akal. ini nih, Pertanyaan batunya Ada seperti ini orang-orang bodoh, kenapa? makanya belajar. Ayo silakan. Silakan Nih, dijawab. saudara-saudariku, sahabat-sahabatku rahmatullah. Dengarkan. Tidak ada Batu Hajar Aswad jawaban. ini, dengarkan dulu. Jawaban saya. Ayo dijawab. Dengarkan dulu. Batu Hajar Aswad ini dikisahkan ketika beliau ya Allah Ta'ala turunkan dari surga ya. Di mana hadis ini dijelaskan bahwa batu hitam ini turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Berarti bisa menyerap dosa. Jadi dulu dengarkan Bisa dulu. menyerap dengarkan dosa dulu, berarti. dengarkan dulu, dengarkan Berarti dulu. bisa menyerap Dengarkan dosa dulu. batu. Dengarkan dulu, Batu bisa dengarkan menyerap dulu, dosa. dengarkan dulu, dengarkan dulu. Sebelum- Ada batu bisa menyerap dosa. Dengarkan dulu jawaban saya. Berarti Sebelum batunya Anda bisa ngomong, menyerap dengarkan dosa, dulu. betul tidak? Dengarkan dulu. Kenapa Tuhan Anda disalib? Kenapa Tuhan Anda Kenapa disalib? batunya Kenapa? bisa Ayo. menyerap dosa? Anda itu Ini orang loh. bodoh, makanya Anda itu Ini orang loh. bodoh, makanya Kau jangan belajar. lari kemana-mana. Ini. Kenapa Kau sudah Tuhan mengakui Anda batunya bisa menyerap disalib? dosa? Kenapa Tadi kau Tuhan Anda bilang. disalib? Tadi Kenapa katanya Tuhan Anda warnanya disalib? putih seperti susu. Iya Tuhan, tapi Dia kau turun dari disalib. surga. Kenapa Tuhan Anda Warnanya disalib? putih seperti Dia kan susu, Tuhan. lalu menjadi Dia kan hitam, Tuhan. Kenapa? diserap Kenapa oleh dia dosa-dosa disalib? manusia, Kenapa gitu. Sebagai penebus dosa. Tidak bisa kasihan deh loh. Kenapa Tuhan Anda Batu disalib? menyerap dosa, saudara-saudara. Saudara. Jadi batu ini penebus dosa. Jadi batunya penebus dosa. Batu penebus dosa. Bukan penebus dosa, bukan. Terus kenapa Makanya batunya dari jadi warna tadi hitam? jawaban saya. Kenapa Oh, batunya jadi warna dasar. hitam? Kenapa? Gimana? Kenapa batunya berubah jadi warna hitam? Disebabkan apa? Disebabkan karena apa? Dengarkan dulu makanya jawaban saya, saudara. Itu batu diambil dari surga. Pertama, untuk tandanya bahwasanya kita ini cinta kepada Allah. Dengarkan dulu makanya. Kenapa Tuhan Anda disalib sebagai penebus dosa? Lari Sebagai kemana-mana. penebus dosa. Tuhan Anda Yang ditanya ini disalib loh, sebagai batunya penebus ini dosa. warna hitam ini Sama kenapa? kita, seorang muslim beribadah ke Mekah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kepada Sama batu ini seperti kan? Isa disalib, Kepada batu. kemudian disembah sebagai Tuhan dengan nyanyian Kepada haleluya, batu. haleluya, Labaik Allahumma labaik. Labaik Allahumma labaik. Dasar. Gua bilang labaik Allahumma labaik ke batu ini enggak? Kenapa agama Anda sampai mengatakan haleluya, haleluya? Waktu mengatakan labaik Allahumma labaik ke batu ini enggak? Ke batu ini enggak? Gimana? Labaik Allahumma labaik ke arah batu ini enggak? Tangannya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya Kami apa? memenuhi panggilanmu wahai Allah. Salah. Terus apa artinya? Terus apa artinya? Salah, makanya belajar. Jo, terus apa arti labaik Allah? Apa artinya? Labaik Allahumma labaik apa? Haleluya. Kau melanjutkannya saja kau sudah malu. Aduh. Intinya itu begini loh.
Yang paling penting dalam sebuah diskusi itu kejujuran. Ayo kita jujur. Kau berseru-seru kepada Muhammad. Kami berseru-seru kepada Yesus, jelas kami akui itu. Ya kan? Dan kami percaya ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kami percaya Yesus mendengar. Oke, ada Teta Cikal. Ya, assalamualaikum. Kenapa Anda mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir? Karena saya ucapkan salam kalau setiap ingin bertemu sesama muslim. Saya bukan muslim. Oh ya, selamat siang. Ah, gitu. Selamat siang. Masih pagi di sini, Bang. Ya, silakan. Teta Cikal 79. Ya. Ada apa ini, Bang? Ya, jadi saya tadi bertanya kepada yang muslim. Saya tanya Ya, Bang. begini. Oke, Bang. Oke. Menurut iman orang Islam, betul tidak bahwasanya Muhammad itu sudah meninggal? Ya, betul. Nah, betul tidak bahwasanya Muhammad itu sekarang ada di kuburnya? Betul. Oke. Nah, lalu saya bilang begini. Banyak sekali muslim-muslim mereka menggelar tikar di jalan, lalu mereka mengucapkan begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ya itu umat Islam atau Kristen, Bang? Yang Muhammad Islam, Bang. Islam. Oke. Saya itu cuma lagu, Bang. Jadi cuma lagu, Bang. Iya. Jadi ketika mereka berkumpul bersama-sama, menggelar tikar di tengah jalan, menutup jalan raya, pertanyaan saya begini, ketika mereka berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku itu mereka berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan atau tidak, Bang? Itu begini, Bang ya. Kita itu selalu memuji namanya karena ajarannya. Bang, pertanyaanku tadi simpel loh, Bang. Ketika umat muslim berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Pertanyaan saya, mereka berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan atau tidak? Jelas dia itu memang Muhammad di kuburan, Bang. Tapi saat jadi mereka berseru kepada Muhammad yang di kuburan? Iya, mau dia berseru kepada siapa lagi, Bang? Aduh, oke. Berarti mereka berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan? Itu cuma namanya yang dipuji, Bang, bukan yang di kuburannya. Aduh, ini berat sekali. Oke, saya ulangi lagi. Muhammad menurut agama Islam ada di kuburnya, betul atau salah? Saya kurang paham itu, Bang. Waduh, sekarang kurang paham. Tadi tunggu dulu, Bang, saya bertanya makanya saya sebentar dulu, Bang. Makanya tadi aku bilang kan, Bang. Pelan-pelan tadi bertanya, Bang. Menurut agama Islam, Muhammad ada di mana? Nah, Abang jawab, Muhammad ada di kubur. Nah, betulkah umat muslim mereka berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku? Betul. Nah, pertanyaan terakhirnya nih, Bang. Berarti betulkah umat muslim berseru-seru kepada mayat yang ada di kuburan? Bukan mayat, Bang. Nama. Muhammad masih hidup. Berarti Muhammad masih hidup. Bang. Bedakan nama dengan mayatnya. Bedakan nama dengan mayat, Bang. Oke, gini. Mayat kan tidak ada di depan kita. Muhammadku, dengarlah seruanku. Bang, kita berseru ke atas ya, Bang? Bukan ke bawah. Bukan ke bawah. Iya, makanya aku tanya, Bang. Nah, sebenarnya Muhammad ini, makanya begini, Bang. Sebenarnya Muhammad ini di dalam agama Islam itu maha hidup, maha mendengar atau tidak? Maha. Nah, maha hidup, maha mendengar kan? Ya. Nah, sedangkan menurut agama Islam yang maha hidup, maha mendengar itu adalah Tuhan, betul? Iya. Ah, sedangkan Muhammad maha hidup, maha mendengar, betul? Saya paham, Bang. Saya paham. Bukan tanpa alasan Bang, ku bikin tulisan begini, Bang. Siapa yang menuhankan mayat? Bang, sabar, Bang. Kami tidak pernah teman-teman jangan lupa menuhankan direkam dan diupload di VT kalian masing-masing ya, teman-teman ya. Dulu, Bang. Rekam dan diupload di VT TikTok masing-masing. Silakan. Sabar dulu. Kami tidak pernah menuhankan Muhammad karena dia adalah utusan Allah. Tadi ku tanya sama Abang, betulkah umat muslim berseru-seru? Bang, saya tahu sekali. Saya tahu. Bang Teta Cikal gini. Umat yang berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Lagu itu, Bang. Lagu itu, Bang. Enggak, saya enggak tanya itu lagu. Bedakan Muslim atau tidak yang berseru-seru itu? Tanya doa. Bedakan lagu dengan doa. Nah, Bang, gini Bang ya. Saya sebentar dulu, Bang. Sebentar. 5.30. Saya Bang, 5.30. 5.30 maksudnya? 5.30. Maksudnya apa 5.30? Apa Yohanes 5.30 ya? Bang, sebentar dulu. Kalau itu juga kita mau bahas, Bang. Boleh. Gini. Ketika kami orang Kristen, kami ke gereja. Kami berseru-seru nih, ya Yesus, gitu kan. Kami berseru-seru kepada Yesus. Lalu ada orang Islam lewat. Ya kan?
Orang Islam lewat depan gereja, dia bilang begini. Sebentar dulu. Yesus bukan Tuhan. Sebentar dulu. Dengarkan. Ketika kami berseru-seru ya Yesus, ada orang Islam lewat. Nah, dia berbisik sama temannya. Jangan kau bunyikan klakson. Mereka lagi sembah Yesus. Tidak ada yang... Sebentar dulu. Dengar dulu. Ini kan ada ceritanya, ada umat Muslim yang toleran, ya kan? Ketika mereka lewat gereja, orang Kristen lagi, ya Yesus, begitu. Nah, orang Islam bilang, jangan kau berisik-berisik itu. Mereka lagi sembah Tuhannya. Mereka lagi berseru-seru kepada Tuhannya. Sebentar dulu bang, sebentar. Nah, sekarang kebalikannya. Sebentar dulu. Sekarang kebalikannya. Sebentar dulu. Sekarang kebalikannya nih. Ada orang Kristen lewat. Sekarang orang Kristen lewat nih. Sebentar dulu bang. Sekarang orang Kristen lewat kan? Nah, jalan diblokir. Ada apa ini pak? Jalan diblokir. Umat Muslim lagi gelar tikar di tengah jalan raya. Mereka bernyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kan begitu kan? Bedakan bang. Makanya baru kami bilang begini sama teman saya. Kita harus belok kanan ini. Mereka lagi sembah Tuhannya. Gimana nih aduh? Bedakan seruan gimana sih? Bedakan. Di gereja menyanyi. Mereka lagi. Kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang kami lagi menuhankan Yesus. Sekarang kebalikannya, kalian berseru-seru kepada Muhammad, kami tidak menuhankan Muhammad. Aduh, gimana sih? Kalau itu menarik musik, apa itu bang? Apa itu? Gimana? Kalau di gereja itu menyanyi, ada gitar, ada musik semua. Oh iya, jelas dong. Jelas. Apa bang? Jelas. Pujilah Tuhan dengan gambus, dengan kecapi. Pujilah Tuhan dengan sorak-sorai. Pujilah Tuhan dengan sangkakala. Pujilah Tuhan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Loh, kalian juga begitu. Kalian juga sholawatan begitu juga. Malah kalian begini-begini. Malah kalian begini. Bentar, kasih dulu videonya. Kasih videonya. Janganlah, nanti kena pembatasan lagi. Jadi orang-orang bersolawat, mereka memukul berbana, prung itu. Oke, begini bang ya. Oke, terima kasih bang ya. Perdebakan begini bang, takkan ada habisnya bang. Memang tidak akan ada habisnya. Yang ada, nggak akan ada habisnya. Yang ada, yang habis orang Islam. Tidak ada orang Islam akan habis bang. Tidak akan habis. Lu jangan salah bang. Yang inbox saya banyak bang, jangan salah. Bang, biar abang tahu ya, bang. Biar abang tahu. Satu hal yang paling mengesankan hidup saya di tahun 2024 apa coba? Yang paling sangat mengesankan dalam hidup saya di tahun 2024. Suatu pagi ya, saya bangun siap-siap mau ke kamar mandi. Seperti biasa ya, bangun pagi ya, kamar mandi. Nah, berbunyilah HP saya, Bang. Dengar dulu. Berbunyi HP saya. Ya, bicara aja, Bang. Berbunyi HP saya, bunyinya begini. Dengar dulu, bunyinya begini. Ada seru-seruan. Sebentar dulu, ceritakan dulu. Berbunyi HP saya. Brimo, dengar dulu, Brimo bunyi. Brimo bunyi. Kulihatlah. Siapa ini? Oh, pagi-pagi ada transfer masuk. Sebentar. Cek dulu. Namanya Bang, biar Abang tahu. MOCHMAMD. Muhammad. Dalam hati saya, ya Tuhan, Muhammad sudah bertaubat. Kau nggak percaya, itu kisah nyata. Muhammad namanya, MOCH, Muhammad Bang. Biar Abang tahu. Banyak juga Bang. Itulah hal yang paling sangat mengesankan. Hal yang paling sangat mengesankan di tahun 2024. Saya masih ingat sekali itu. Bulannya September. Biar Abang tahu itu. Jadi jangan abang bilang muslim banyak yang ini, enggak, banyak mereka yang sudah mensupport saya bang. Abang jangan salah itu. Buktinya namanya Muhammad loh, nggak mungkin seorang, nggak mungkin itu dari lahir dia Kristen bang. Jangan salah bang. Nggak ada orang Kristen yang mau ngasih nama anaknya Muhammad, nggak akan ada cerita itu. Ada. Kagak ada ceritanya. Intinya, bang, begini intinya. Kamu nggak mau dikalah, aku juga nggak mau dikalah, sama kan? Ya, kita bicara fakta saja dan kenyataan. Iya, kalau fakta banyak bang, fakta banyak. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya. Ada semua bang. Kita berikan kepada muslim yang lain ya. Oke lah, baiklah, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi bang. Iya sih, tidak-tidaknya dia tidak kejang-kejang lah seperti si Juma dan kawan-kawan.
Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen dan juga para polemikus. Dan kita bisa melihat bahkan memberikan penilaian terhadap data, narasi, serta argumentasi yang mereka bawakan. Apakah semua itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita melihat di awal video saja, menurut saya Ustadz Nandar sudah banyak melakukan kesalahan. Karena apa? Karena Ustadz Nandar ini berusaha menggunakan bahasa Ibrani yang sejujurnya dan sebenarnya dia sendiri tidak memahami dan mengerti akan hal tersebut. Kalau sahabat semua menonton saya di video saya di sebelumnya, di situ saya ada membahas bagaimana Ustadz Nandar dipermalukan oleh salah satu orang luar yang dia memang betul-betul fasih dalam berbahasa Ibrani. Akan tetapi orang luar tersebut pun tidak memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Nandar ketika dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Dan hal inilah yang dengan mudah Ibu Sofiatul bersama dengan teman-teman yang lainnya bisa mematahkan setiap hal yang dibawakan oleh Ustadz Nandar dan kawan-kawan. Karena kenapa? Karena apa yang dibawakan oleh Ustadz Nandar itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam teks Alkitab itu sendiri, Bang. Dalam artian itu jauh atau lari atau tidak sama sekali persis dengan apa yang dimaksudkan oleh teks Alkitab itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat bagaimana dengan secara luar biasa Ibu Sofiatul dan juga teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan dan membawakan setiap data-data yang itu bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan pernyataan dan juga pertanyaan yang mereka lontarkan kepada teman-teman kita polemikus, mereka sangat kesulitan untuk menjawabnya. Bahkan mereka seperti mencari cara bagaimana supaya bisa menyerang balik Ibu Sofiatul dan teman-teman para apologet Kristen yang lainnya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu terus diusik-usik, dan di saat itu juga Ibu Sofiatul dan teman-teman apologet Kristen berusaha untuk membukakan setiap kebenaran yang selama ini mungkin orang tidak pernah tahu, dan mungkin tahu tapi mereka sengaja pura-pura tidak tahu seperti itu, sehingga hal ini membuat salah satu pihak itu menjadi kepanasan dan juga banyak hal yang mereka lakukan untuk menutupi setiap hal yang seharusnya itu sudah bisa bisa dibenarkan seperti itu. Akan tetapi ya itu tidak akan menjadi masalah, dan kita hanya bisa berdoa supaya segala sesuatu firman yang disampaikan dan kebenaran disampaikan oleh para teman-teman apologet Kristen itu bisa dimeteraikan dalam kehidupan teman-teman kita polemikus, supaya mereka bisa mendapatkan suatu hikmah dan hal itu bisa memberkati mereka, dan mereka bisa melihat, membuka hati mereka melihat kebenaran yang sesungguhnya dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita berdoa supaya Ibu Sofiatul dan teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, mereka boleh terus diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dan mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi terang, garam, berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih, sekian video dari saya. Tuhan Yesus memberkati.